Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sofana Haryanja, saya dari kelas 5 APBSI dengan NIM 1901045086. Di sini saya akan menyampaikan tugas KD nomor 3.7 dan 4.7 untuk memenuhi mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan Badilah, MPD. Nah, yang pertama itu mengenai kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, pada KD 3.7 ini memiliki IPK 4. Yang pertama, pengertian teks puisi, yang kedua, unsur-unsur pembentuk teks puisi, yang ketiga, jenis-jenis puisi, yang keempat, kesimpulan isi unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, selanjutnya ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Ada 4, yaitu pertama, peserta didik dapat memahami pengertian puisi, yang kedua, peserta didik dapat memahami unsur-unsur pembentuk teks puisi, yang ketiga, peserta didik dapat memahami jenis-jenis puisi, yang keempat, peserta didik dapat memahami kesimpulan isi unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, selanjutnya ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu ada mengucap salam dan memulai pembelajaran daring dengan berdoa, mengondisikan kelas WhatsApp ke dalam situasi belajar, dan mengabsen peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, selanjutnya guru bertanya jawab tentang bentuk teks puisi yang pernah dibaca dan mengaitkannya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya dibuka dengan hal-hal yang dapat menggairahkan suasana belajar dari ada hubungannya dengan materi yang akan dipelajari, seperti menanyakan apakah pernah membuat atau berbagi kata-kata romantis di media sosial dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengungkapkan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Selanjutnya bertanya jawab tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya membangun konteks untuk menumbuhkan sikap yang telah dirancang. Nah, yang kedua, kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti itu ada kegiatan literasi. Nah, dalam kegiatan literasi itu peserta didik diberi motivasi untuk mendengarkan, melihat, membacakan puisi dari sumber belajar. Nah, ada critical thinking, yaitu guru. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi puisi yang didengar atau dibacakan dan bertanya banyak hal mengenai puisi. Terus ada collaboration. Nah, di collaboration ini peserta didik secara individu menentukan tema puisi yang akan dibuat. Terus selanjutnya itu peserta didik mendata kata-kata yang terkait dengan tema puisi. Nah, selanjutnya guru menampung data kata-kata yang telah didapatkan peserta didik dan dikirim ke WhatsApp. Terus selanjutnya peserta didik melengkapi satu baris puisi yang dibuat guru dari hasil data kata-kata yang telah ditampung sebelumnya. Nah, selanjutnya itu peserta didik merangkai kata-kata yang terkait dengan satu baris puisi menjadi sebuah puisi utuh. Terus selanjutnya peserta didik menyelesaikan satu persatu bait puisi yang dibuat guru. Terus selanjutnya itu ada communication. Nah, dalam communication peserta didik menampilkan karya hasil individu membuat puisi dan kemudian ditanggapi oleh peserta didik lainnya. Nah, selanjutnya ada creativity. Nah, guru dan peserta didik membuat kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan membuat puisi. Terus, selanjutnya peserta didik diberi kesempatan menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Terus, selanjutnya itu terakhir penutup. Yang ketiga penutup. Peserta didik bersama guru menyimpulkan butir-butir pokok materi yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya peserta didik menerima umpan balik tentang proses pembelajaran. Nah, selanjutnya peserta didik diwajibkan merekam puisi yang dibaca sebagai upaya mengapresiasi
karya atau produk budaya bangsa. Nah, selanjutnya peserta didik menerima penyampaian tentang langkah-langkah pembelajaran pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Nah, ada penilaian dalam bentuk soal dan jawaban. Nah, penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Itu ada teknik, tes tulis, dan dikerjakan secara penugasan. Terus yang kedua itu ada dalam bentuk isian dan tugas yang diberikan individu, indikator. Nah, yang ketiga itu ada indikator. Maaf. Yang selanjutnya itu ada indikator. Nah, indikator soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan langkah membuat teks puisi. Yang kedua, tulislah penulisan judul yang selalu sesuai dengan kaidah penulisan judul yang tepat. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Yang ketiga itu penilaian keterampilan, membuatlah teks puisi berdasarkan lukisan. Nah, yang ketiga itu pembelajaran remedial, aktivitas langkah-langkah pembelajaran remedial berupa pembelajaran. Pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok atau tutor sebaya dengan merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran, terus pembelajaran pengayaan. Di dalam pelajaran pengayaan ini, langkah-langkah pembelajaran pengayaan dirumuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran. KD.47 ini memiliki IPK 2, yaitu jenis-jenis puisi, terus kesimpulan isi, unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, terus dalam KD 4.7 ini memiliki metode dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, di dalamnya itu ada 2, yaitu peserta didik dapat memahami jenis-jenis puisi, terus yang kedua, peserta didik dapat memahami kesimpulan isi unsur-unsur pembelajaran teks puisi. Terus apa banget ya? Nah, di dalam KD 4.7 itu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan Nah, di dalam KD 4.7 ini menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, memiliki 2 IPK pada KD 4.7, yaitu pertama jenis-jenis puisi, yang kedua kesimpulan isi, unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, metode Nah, di dalam KD 4.7 itu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengar atau dibaca. Nah, pada KD 4.7 ini memiliki 2 IPK, yaitu jenis-jenis puisi, terus yang kedua kesimpulan isi puisi, unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, terus selanjutnya itu ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Pada KD 4.7 ini ada 2, yaitu peserta didik dapat memahami jenis-jenis puisi, yang kedua, peserta didik dapat memahami kesimpulan isi unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, pada metode dan langkah-langkah pembelajarannya sama saja seperti KD 3.7. Begitu juga dengan penilaian atau bentuk soal atau jawaban, itu juga sama saja seperti KD 3.7. Nah, saya memiliki handout agar mudah lebih dipahami. Nah, dalam handout ini ada nama sekolah, yaitu SMP Negeri 256 Jakarta, terus mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester kelas 7, semester 1, terus materi pokoknya itu teks puisi, terus jumlah pertemuan itu ada 4 pertemuan, terus alokasi waktu yang mereka pakai yaitu 2 JP per minggu, terus tahun pelajaran 2021 sampai 2022.
Nah, di dalam handout ini ada pengantar, yaitu selain dalam bentuk prosa atau eksposisi, gagasan dapat diungkap dalam bentuk puisi, bahkan gagasan yang puitis itulah yang sering kamu simak sehari-hari. Misalnya, melalui lagu-lagu, syair-syair, lagu memang banyak yang berupa puisi. Isinya padat, makna, dan disusun dengan nada-nada yang indah. Nah, itu ada kata pengantar, terus ada juga petunjuknya. Terus di dalam handout juga ada kompetensi dasarnya, ada di dalam handout juga ada standar kompetensinya, ada kompetensi dasarnya juga, terus ada indikator, terus selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di dalam handout juga ada peta konsep. Nah, peta konsep ini bisa kita perhatikan pembagian-pembagiannya di dalam teks puisi. Terus selanjutnya itu ada penjelasan atau pembahasan mengenai teks puisi. Yang pertama itu ada pengertian teks puisi. Terus di dalam pengertian teks puisi ini ada dibedakan, puisi itu dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, terus selanjutnya itu ada unsur-unsur puisi. Nah, di dalam unsur-unsur puisi ini terdapat struktur puisi. Nah, terus di dalam struktur puisi juga terdapat ada perwajahan puisi atau tipografi, terus ada diksinya, ada imajinya, terus selanjutnya itu ada kata konkret, terus gaya bahasa juga dipergunakan, terus rima atau iramanya juga harus ada gitu. Terus selanjutnya ada struktur batin juga di dalam teks puisi. Nah, dalam struktur batin ini ada tema atau makna atau sense, terus ada rasa atau ada feeling, terus di dalam struktur batin ini juga ada nada atau tone, dan ada juga amanat atau tujuan, maksud atau intention. Terus selanjutnya itu ada jenis-jenis puisi juga. Terus ada makna puisi. Nah, yang terakhir itu ada uji kompetensi atau soal-soal. Nah, di dalam di uji kompetensi ini ada yang berbentuk individu dan ada yang berbentuk kelompok. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.